yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk beraktivitas, kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Termasuk ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, adalah tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama, seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Selanjutnya pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah diumumkan tadi, kita membawakan tema pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah serta kedudukan keduanya di dalam Islam. Maka sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, Al-Quran merupakan kalamullah, yaitu firman-firmannya Allah, yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika para ulama mengatakan as-sunnah, maka yang dimaksud adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sunnah. Sebab kalau hadis tersebut tidak sahih dari Rasulullah, maka itu bukan sunnah namanya. Di sana ada hadis dhaif, lemah, ada hadis dhaif jiddan, lemah sekali, ada hadis batil, kemudian ada hadisun maudhu, hadis palsu, hadis yang dibuat-buat oleh manusia. Maka itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi perlu digarisbawahi bahwasanya yang dimaksud sunnah itu adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah, karena Rasul di dalam memerintahkan sesuatu dan di dalam melarang sesuatu itu berdasarkan wahyu dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiku anil hawa, dan Rasul tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa, tidak lain apa yang dikatakan itu wahyu yuha, wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, ketika dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan seseorang sudah harus menerimanya karena dari Allah. Ya, apalagi kita mengetahui agama ini adalah agama wahyu. Ya, agama Islam adalah agama langit, agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar ada di sisi Allah itu adalah Islam. Ditambah lagi, Islam ini merupakan agama yang langsung disempurnakan oleh Allah dan dicukupkan oleh Allah sebagai nikmat untuk kita.
serta agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah langsung. Yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian. Dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku ini, ya, yaitu nikmat agama Islam, agama yang agung dan mulia, agama yang indah, agama yang penuh dengan kebaikan, agama yang sempurna. Jadi Allah telah sempurnakan Islam ini sebagai agama kalian, dan Allah juga telah cukupkan sebagai nikmat untuk kita-kita. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, dan aku pun sudah ridho Islam menjadi agama kalian. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama wahyu, agama dari Allah, disempurnakan oleh Allah, dicukupkan sebagai nikmat, diridhoi oleh Allah. Karena itu, ya, Allah, ya, katakan secara ekstrim dengan mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi, dan siapa saja yang mencari ghairal islami, selain Islam, itu dinan sebagai agama, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ini, ya, bahwasanya Islam ini sebagai agama yang seharusnya dipeluk oleh seluruh umat manusia, dijadikan sebagai agama. Kembali, jadi yang namanya agama Islam merupakan agama wahyu, maka ajaran agama Islam, ya, itu berdasarkan wahyu juga. Artinya sumber ajaran agama Islam itu juga dari wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sini kita mengetahui kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah yang pertama sebagai sumber ajaran agama Islam. Maka sumber ajaran agama Islam bukan berdasarkan mimpi-mimpi, bukan berdasarkan filosofi-filosofi, bukan dari yang lain, tapi sumbernya adalah wahyu juga dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama yang seharusnya kita mengerti, ya, pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah dan kedudukannya di dalam Islam. Pertama sebagai sumber ajaran agama Islam, adalah sumber keindahan. Karena yang menjadikan agama Islam ini menjadi indah adalah zat yang maha indah, yaitu Allah. Ketika Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu jamilun, zat yang maha indah, yuhibbul jamal, Allah menyukai segala jenis keindahan. Oleh karena itu, seharusnya umat Islam yang melaksanakan ajaran agama Islam yang indah bisa memperlihatkan keindahan Islam, bisa menampakkan kebaikan Islam, ya, kalau dilaksanakan dengan benar. Ya, sekali lagi, seharusnya umat Islam yang melaksanakan ajaran agama Islam yang indah dengan benar, seharusnya bisa menampakkan keindahan Islam, bisa memperlihatkan kebaikan Islam ini. Nah, adanya orang yang melaksanakan ajaran Islam tapi bukan menimbulkan keindahan, tidak menimbulkan kebaikan, malah membuat orang jadi ketakutan, waspada, hati-hati, malah mencoreng citra Islam. Ini garis keras Islam, ya, garis keras dan seterusnya. Maka sekali lagi jangan disalahkan ajaran agama Islam yang indah, tapi salahkanlah orang yang melakukan ajaran Islam tersebut mungkin salah di dalam memahami ajaran agama Islam yang indah.
Kalau salah memahami Islam, mengamalkannya juga salah, akhirnya akan mencoreng citra Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap Islam itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya disyukuri. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, salah seorang ulama yang sudah tidak asing oleh kita, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub bin Sa'id Az-Zar'i Ad-Dimashqi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, inna sihhatal fahmi, sesungguhnya benarnya pemahaman, sihhatal fahmi wa husnal qasdi, dan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, itu min ahammi ni'amillah allati an'amallahu ala abdihi, merupakan nikmat yang paling penting yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Inna sihhatal fahmi wa husnal qasdi min ahammi ni'amillah allati an'amallahu ala abdihi. Sesungguhnya benarnya pemahaman seseorang di dalam Islam itu min ahammi ni'amillah, di antara nikmat-nikmat Allah yang paling penting, allati an'amallahu ala abdihi, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bal ma u'tiya abdun ito'an, bahkan tidak ada suatu pemberian Allah yang diberikan kepada hambanya, ya, afdalu, lebih afdal, lebih utama, wala ajalu, dan lebih mulia, minhuma, daripada dua kenikmatan ini. Ini dua kenikmatan yang sangat agung, yaitu benar di dalam memahami ajaran agama Islam dan niatnya juga benar karena Allah. Itu dua nikmat yang paling penting yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bahkan tidak ada, ya, pemberian Allah kepada hambanya lebih afdal, lebih utama, wala ajalu, dan lebih mulia, minhuma, daripada dua kenikmatan ini, ya, yaitu pemahaman yang benar di dalam memahami Islam dan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Salat, berusaha memahami salat dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan niat ikhlas karena Allah di dalam menjalankannya, maka ini merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling penting. Jadi ini, ya, diibaratkan kalau seseorang itu beragama Islam, ya, tapi tidak memiliki, ya, tidak nyaman di dalam Islam. Ya, oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengingatkan demikian, ya, wala ajalu minhuma, dan tidak ada yang lebih mulia daripada keduanya, li'annahuma saqal Islam, karena keduanya merupakan pengendali ajaran agama Islam. Maka kita ini akan benar-benar bisa merasakan mulianya Islam, sempurnanya ajaran agama Islam, kalau dikendalikan oleh dua hal ini, pemahaman yang benar terhadap Islam dan niat yang baik karena Allah. Baru kita akan bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Ya, sebagaimana kalau kita naik bis baru, tapi kalau yang mengendalikan itu yang baru belajar nyupir, maka ya kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya bis baru. Ya, karena baru belajar nyupir, ya gelunjung ini, padahal jalannya halus, tapi kok gini ya, karena gigi satu. Ya, jadi karena baru belajar nyupir. Ini bis baru, kursinya empuk tapi ondul-ondul begini, ya nggak akan bisa merasakan nikmatnya. Ya, apalagi kalau nggak tahu jalan, kesasar-sasar. Ke sana karena kesasar-sasar. Inilah pentingnya pengendali ajaran agama Islam. Begitu juga diibaratkan seperti orang naik bis, ya, perlu pengendali yang benar, yang baik, supaya bisa merasakan nikmatnya naik bis baru. Maka pilih, ya, yang mengendalikan bis yang mahir, ya, yang pinter, dan seterusnya. Begitu juga kita di dalam beragama Islam, ya, peganglah kendali yang baik, ya, di dalam Islam ini, yaitu pemahaman yang benar terhadap Islam dan niat yang baik karena Allah di dalam mengamalkan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua timbangan kebenaran. Jadi timbangan kebenaran di dalam melaksanakan ajaran agama Islam bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang alim minal ulama,
dan bukan banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tetapi timbangannya di dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini timbangan kebenaran di dalam ajaran agama Islam. Benar enggak amalan ini? Dilihat ada enggak ya timbangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kebenaran itu al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang termuat di dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Ya. As-Sunnah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan cuma ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah katakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu kalau mengikuti kebanyakan orang. Oleh karena itu kebanyakan orang bukan timbangan kebenaran. Katakanlah kita ke pasar yang pakai jilbab itu cuma beberapa gelintir orang aja. Kebanyakan tidak pakai jilbab. Ya, bukan berarti yang tidak pakai jilbab karena buahnya itu benar. Ya, tapi lihat, oh yang pakai jilbab ini surat Al-Ahzab ayat 59 ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu qul li azwajika wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Artinya ada lisan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Maka dilihat kalau ada Al-Quran yang melandasinya atau Sunnah yang melandasinya, berarti itu benar. Dan yang namanya benar, jadi yang namanya baik itu kalau benar. Yang namanya benar itu kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sekali lagi, yang namanya ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah berarti benar. Dan yang namanya benar mesti baik dan membawa kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu kalau benar. Yang namanya benar itu kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang perlu menjadi perhatian dan catatan kita, tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Karena bisa jadi mereka menganggap suatu kebaikan tapi ternyata tidak benar. Karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dikhawatirkan masuk dalam peringatannya Allah, surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ketika Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, biukum bil akhsarina a'malan, maukah kami beritahu kepada kalian bil akhsarina a'malan, orang-orang yang paling merugi, bil akhsarina a'malan, amalan-amalan mereka. Ya, jadi maukah kami beritahu kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalan-amalan mereka? Lalu Allah katakan dalam ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat sa'yuhum, amal usaha yang mereka lakukan, fil hayati dunia, pada waktu hidup di dunia ini, wahum yahsabuna, sementara mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi sementara mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Maka yang namanya suatu kebaikan tidak cukup dengan kira-kira atau anggapan, ah ini kita anggap baik aja lah. Ya, enggak. Yang namanya kebaikan enggak cukup hanya pakai anggapan atau pakai kira-kira. Tapi yang namanya kebaikan itu kalau benar. Yang namanya benar kalau ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Maka ini poin yang kedua,
Al-Quran dan As-Sunnah merupakan timbangan kebenaran. Maka di dalam kita melaksanakan ajaran agama Islam, hendaklah menggunakan timbangan ini, ya, agar benar di dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, ada enggak Al-Qur'annya, ada enggak As-Sunnahnya, intinya ada dalilnya tidak. Kalau tidak ada, maka kita tinggalkan, ya. Kalau ada, kita laksanakan. Kita cukupkan dengan dalil, karena kewajiban kita adalah ittiba'ud dalil. Kewajiban kita mengikuti dalil, kewajiban kita mengikuti wahyu, baik ya dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Sekali lagi yang itu merupakan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ada hadis yang sahih dari Rasulullah, itu berarti sunnah dan seharusnya kita menerimanya dan seharusnya kita memprioritaskannya. Tinggalkan pendapat-pendapat yang lain kalau bertentangan dengan sunnah. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Ajma'al muslimuna, semua orang Islam sudah sepakat, sudah berijma' ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah, bahwasanya siapa yang sudah jelas baginya ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la yahillu lahu, tidak halal bagi dia, tidak boleh bagi dia tersebut liqauli ahadin, hanya gara-gara mengikuti pendapatnya seseorang. Maka kalau sudah ada sunnah, itulah yang seharusnya kita ikuti. Karena itu imam-imam yang empat rata-rata mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis tersebut sahih, maka itulah madhabku, itulah aliranku, itulah yang kami ikuti. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah pernah, ya, ketika ditanya apakah menyela-nyelai jari tangan di dalam berwudu itu sunnah, ya, maka Imam Malik mengatakan silakan kalian mau melakukan, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lalu ada yang memberitahu Imam Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu, maka Imam Malik rahimahullah segera mengatakan sesungguhnya menyela-nyelai jari di dalam berwudu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang aku ikuti. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang berusahalah selalu mengikuti sunnah yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu sunnah Rasulullah, berusaha untuk diikuti, ya, walaupun dia tidak mengetahui hikmah dari melaksanakan sunnah tersebut. Karena itu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan mencium Hajar Aswad, ya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sesungguhnya saya mengetahui kamu itu batu biasa saja, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium kamu, maka ma qabbaltuka, saya tidak akan mencium kamu. Ini, ya, berusaha sahabat Umar mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau dan putranya Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, merupakan dua sahabat, ya, bapak dan anaknya yang dikenal gigih di dalam mempertahankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah berhaji demikian, ya, tamattu. Lalu, ya, sahabat-sahabat yang lain mengatakan sesungguhnya sahabat Abu Bakar telah mengatakan begini, lalu bapakmu juga melakukan atau mengatakan begini. Lalu sahabat Abdullah bin Umar marah, ya, beliau mengatakan yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Abi. Ya, saya khawatir ada batu besar menggelinding dari langit menimpa kalian, karena saya mengatakan qala Rasulullah, sedangkan kalian menimpali dengan mengatakan qala Abu Bakar, ya, dan qala Abi, dan bapakku mengatakan demikian. Artinya beliau tidak terima kalau, ya, perkataan Rasulullah ditentang oleh yang lainnya.
Ini bagaimana para sahabat di dalam menjunjung tinggi sunnah. Ya, begitu juga perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisadu fis sunnah, mencukupkan diri dengan sunnah itu khairun, lebih baik minal ijtihadi fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan, dalam hal yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berusaha mencukupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, yang mana menerapkan sunnah memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Rahim." Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cintanya kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan demikian oleh Allah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka dengan kita mengikuti Rasulullah SAW berarti membuktikan kita benar-benar cinta kepada Allah. Jadi bukti cinta adalah dengan mengikuti, ya, bukti cinta. Karena itu dikatakan in kana hubbuka shadiqan la ataqtahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. In kana hubbuka shadiqan, jika cintamu memang benar tulus, la taqtahu, sungguh kamu akan mentaatinya. Innal muhibba, sungguh muhibbuhu, terhadap yang dicintai itu muti, berusaha mentaati. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, maka taati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tinggalkan apa minta oleh Rasulullah untuk meninggalkannya. Itulah bukti cinta. Begitu juga kalau kita benar kepada anak istri kita, ya, cinta. Mas, sekarang ada di mana? Oh ini, ya, di warung di situ, ya, soto Lamongan, ya. Ini tolong belikan. Tolong. Saya cinta istrinya, belikan, ya. Selama ya, ya, melaksanakan apa yang diminta oleh Allah, yang melaksanakan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu cukupkanlah dengan sunnah, karena mencukupkan diri dengan sunnah memiliki keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Yang kedua, yuhibbukumullah. Dengan kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Maka marilah kita rubah kehidupan kita menuju kehidupan yang penuh dengan cinta Allah, yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga wa yaghfir lakum dunubakum. Dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka marilah kita rubah kehidupan kita menuju kehidupan yang penuh dengan ampunan Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang penting, ya, yang perlu kita pahami bahwasanya yang namanya sunnah itu adalah kunci keselamatan, sehingga sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan as-sunnah safinatun man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu safinatun Nuh, diibaratkan seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang naik bahtera tersebut dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang berpaling dari bahtera Nabi Nuh, ghariqa, dia akan tenggelam, dia akan mati. Begitu juga siapa yang berada di atas sunnah, dia akan selamat.
Dan siapa yang berpaling daripada sunnah, dia akan binasa, tidak akan selamat. Oleh karena itu, sekali lagi berusahalah kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran agama Islam yang benar. Sehingga Imam Al-Barbahari rahimahullah, salah seorang ulama yang meninggal tahun 329 Hijriah, Al-Hasan Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di awal sendiri beliau mengatakan, di pertama kali beliau menulis buku ini, beliau mengatakan al-islamu huwa sunnah was sunnah hiyal islam. Islam, ajaran Islam yang benar, huwa sunnah, itu ada di dalam sunnah, was sunnah hiyal islam, dan apa yang ada di dalam sunnah itulah ajaran Islam yang benar. Maka ya, kalau kita mengikuti sunnah, itu adalah ajaran Islam yang benar. Kita kembali ya, bahwasanya yang namanya sunnah merupakan timbangan kebenaran di dalam Islam ini. Dan yang ketiga, yang namanya sunnah itu adalah sumber hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan oleh Al-Quran. Ya, jadi kita ulangi lagi. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, timbangan kebenaran di dalam Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber hukum di dalam Islam ini yang tidak boleh dipisah-pisahkan keduanya. Karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya sunnah itu adalah wahyu juga dari Allah sebagaimana Al-Quran. Maka yang namanya wahyu dengan wahyu tidak boleh dipisah-pisahkan untuk mengamalkan agama wahyu, agama Islam. Ya, oleh karena itu ya, kita hendaklah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah secara bersamaan, ya, secara beriringan. Kedua-duanya harus diamalkan bersama, tidak boleh dipisah-pisahkan. Mereka yang hanya mengambil hukum Al-Quran saja, mereka-mereka yang mengatakan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, sunnah sebagai sumber hukum kedua, maka kalau bertentangan, maka diamalkan sumber hukum pertama. Itu kekeliruan, itu kesalahan, itu tidak benar. Karena yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin bertentangan. Keduanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang benar, yang namanya sunnah dengan Al-Quran itu saling berkaitan. Bahkan sunnah mempunyai fungsi yang luar biasa terhadap Al-Quran. Pertama, fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah mendukung dan menguatkan hukum-hukum Al-Quran. Maka hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu dikuatkan dan didukung oleh hukum-hukum sunnah. Maka nggak ada ceritanya yang namanya mendukung dan menguatkan itu menentang. Ya, kita harus mendukung, ya, dan menguatkan. Itu adalah tidak mungkin menentang. Ya, maka hukum-hukum Al-Quran seperti aqimis sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Begitu juga puasa bulan Ramadan, itu sunnah juga mendukungnya. Ketika Al-Quran mengatakan aqimis sholah, ketika Al-Quran mengatakan wa atuz zakah, dan ketika Al-Quran mengatakan bulan Ramadan, maka sunnah juga mengatakan sama. Bunyal Islamu ala khamsin, yang namanya orang Islam harus membangun fondasi-fondasi di dalam Islam ini, diantaranya dua kalimat syahadat, kemudian wa iqamis sholat, menegakkan sholat, wa itaiz zakah, dan juga membayarkan zakat. Begitu juga wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika Al-Quran mengatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menjadi kewajiban atas manusia kepada Allah, yaitu berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu atasnya di dalam menempuh perjalanan. Ya, maka mengatakan wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji, ya, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu di dalam menempuh perjalanan. Ini sunnah mengatakan sama persis. Begitu juga fungsi yang kedua, yang namanya sunnah
itu menjelaskan dan memperinci hal-hal yang sifatnya masih global di dalam Al-Quran. Maka segala hal yang masih global di dalam Al-Quran diperinci dan dijelaskan oleh sunnah. Sebagai contoh, Al-Quran cuma menyuruh kita sholat, aqimis sholat, tidak disebutkan oleh Al-Quran. Tapi sunnah yang memperinci dan menjelaskan. Yang namanya sholat harus kita awali dengan takbiratul ihram, maka nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, kita disuruh ya takbiratul ihram ketika memulai sholat. Tapi sunnah yang mengatakan as-sholat miftahu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Yang namanya sholat, kunci pembukanya adalah takbir, takbiratul ihram. Maka ketika kita memasuki sholat harus takbiratul ihram dulu. Ya, walaupun imamnya sudah ruku atau sudah sujud, kita takbiratul ihram dulu baru mengikuti. Allahu Akbar sujud, tapi harus takbiratul ihram dulu. Ya, untuk memasuki sholat. Allahu Akbar baru mengikuti imamnya sujud atau ruku. Jadi ini sunnah yang menjelaskan. Begitu juga Al-Quran tidak memperinci sholat. Ya, diantaranya wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat. Maka dicari-cari sampai matanya copot, nggak akan ketemu di dalam Al-Quran. Ya, perintah untuk ya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nggak ada waqra'ul Fatihah fi sholatikum, nggak ada. Ya, sekali lagi dicari-cari matanya sampai copot, nggak akan ketemu. Ya, tapi yang ada di dalam sunnah yang yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak benar sholat seseorang, tidak sempurna sholat seseorang liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kalau dia tidak membaca Fatihah kita, Al-Fatihah. Oleh karena itu sunnah itu memperinci dan menjelaskan. Al-Quran cuma menyuruh kita ruku, warka'u ma'ar raki'in, tapi bacaan ruku itu sunnah yang menjelaskan. Ya, nggak ada sunnah, maka mungkin kita ngomong apa ya ketika ruku. Ya, begitu juga sujud, kita cuma disuruh sujud oleh Al-Quran, wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, tapi ketika sujud itu apa bacaannya dan bagaimana tata cara sujud, itu sunnah yang menjelaskan. Umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 anggota, yaitu muka pertama, kedua dan ketiga, kedua telapak tangan kanan dan kiri, keempat dan kelima, kedua lutut kanan dan kiri, keenam dan ketujuh, kedua ujung kaki kanan dan kiri. Ini saja yang disujudkan. Maka ketika sujud nggak boleh sikutnya ikut sujud, ya, atau bahkan perutnya ikut sujud ditelosorkan, enggak. Ya, tapi sujud dengan 7 anggota tadi. Oleh karena itu orang kalau nggak ada sunnah sujudnya nanti macam-macam. Ada yang cuma nempelkan batuknya saja, ya, wah, mana hidungnya wis rada blesek, masa mau dibleskan lagi begitu, ya, apalagi kalau pas apa bisulen. Jadi inilah yang namanya sunnah, itu memperinci dan menjelaskan hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Ya, begitu juga kita mengetahui ada duduk di antara 2 sujud, kemudian ada tasyahud, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Itu sunnah yang memperinci dan menjelaskan sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, jadi bukan munio usolli, bukan. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan munio usolli, bukan. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian ya melihat saya sholat. Ra'aitumuni usolli, bukan munio usolli, bukan. Ya, tapi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi ini ya, jadi tata cara sholat itu sunnah yang menjelaskan dan memperinci. Tapi hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa, hal-hal yang seharusnya ditinggalkan ketika berpuasa, hal-hal yang mubah boleh-boleh saja dilakukan ketika berpuasa, itu sunnah yang menjelaskan. Begitu juga tata cara berhaji, berumrah, ya, itu Al-Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Tidak ada penjelasannya umrah itu bagaimana, harus ihram dari miqat, itu sunnah yang menjelaskan. Begitu juga Al-Quran cuma menyuruh tawaf, ya, tapi kita tidak tahu tawaf itu berapa putaran, ya, itu sunnah yang menjelaskan, ya, 7 putaran. Begitu juga mubeng terus kalau misalnya nggak ada penjelasan 7 putaran,
ya ini kita suruh tawaf berapa kali ya? Ya, oke, sak kesele, belum lagi sa'inya. Ya ini, oleh karena itu ada penjelasan 7 putaran, kemudian sa'i juga 7 putaran, itu pun dari Safa ke Marwah 1 putaran, bukan dihitung dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa lagi, aduh baru 1 putaran, itu akan capek orang. Ya, oleh karena itu dijelaskan Safa ke Marwah 1 putaran, dari Marwah ke Safa 1 putaran. Inilah ya penjelasan dari sunnah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ini fungsi sunnah menjelaskan dan masih global di dalam Al-Quran. Fungsi yang ketiga, ya, yang namanya sunnah itu adalah menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Ya, jadi ternyata sunnah dengan Al-Quran mempunyai kaitan erat, bahkan mempunyai fungsi. Pertama adalah menguatkan dan mendukung hukum-hukum Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan memperinci hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Di antaranya, ya, adalah ya larangan isbal bagi laki-laki. Isbal itu memanjangkan kain di bawah mata kaki. Ya, itu sunnah yang menetapkan hukumnya. Ya, batas kainnya laki-laki itu adalah mata kaki. Ya, baik kain sarung, kain jubah ataupun kain celana. Batasannya adalah mata kaki. Jangan di bawahnya mata kaki. Ya, karena ada yang pakai celana di bawah mata kaki akhirnya diinjek-injek sampai bolong. Ya, celananya. Ada celananya sampai bolong. Padahal celana tebal kayak gitu jin dan yang lainnya itu bisa bolong. Ya, oleh karena itu ya Rasulullah menetapkan hukum ya batas kain ya itu adalah mata kaki, baik kain celana, kain sarung, kain jubah itu mata kaki. Kalau ingin untuk yang menaikkannya silakan naikkan ya, tapi paling pun sampai betis. Ya, jangan wah semuanya dinaikkan sampai paha, itu sudah aurat. Ya, nggak boleh. Ya, batasannya cuma sampai ya betis. Ya, karena banyak orang-orang yang naikkan sunah begini ya, wah sampai lututnya kelihatan, enggak ya, sampai betis sunahnya ya, batasannya sampai mata kaki, sunahnya itu ya kalau ingin menaikkannya hanya sampai betis saja. Itu bagi laki-laki. Putus ya, itu aurat ya, jadi ini laki-laki ya, ini sunnah yang menetapkan. Begitu juga larangan memakai emas dan sutra bagi kaum laki-laki ya, dan dibolehkan bagi kaum perempuan. Perempuan itu boleh pakai emas ya, laki-laki sendiri itu sudah emas, nggak boleh pakai emas ya, emas ya. Ada sering dipanggil emas ya, maka emas nggak boleh pakai emas. Yang boleh memakai emas itu kaum wanita ya, baik emas laki-laki atau ya emas ya barang itu yang kuning-kuning itu apa perempuan yang boleh ya. Jadi ini emas dan juga sutra itu dilarang bagi kita kaum laki-laki dan dibolehkan bagi kaum wanita ya, karena sutra itu sifatnya halus ya, oleh karena itu khusus untuk yang halus-halus suaranya, tangannya ya. Kalau laki-laki kan kasar bu kerja ngono pakai sutra ya dedel-duel ya, walaupun ada kaum wanita yang pekerja kulit bangunan itu sampai ya ada ya, tapi umumnya adalah untuk kaum wanita. Jadi ini sunnah yang menetapkan hukumnya ya, larangan memakai emas dan sutra bagi kaum laki-laki dan dibolehkan bagi kaum wanitanya. Begitu juga ya perintah untuk ya memanjangkan jenggot ya dan mencukur kumis apabila telah sampai ke bibir, itu perintah bagi kaum laki-laki ya. Jadi kalau wanita ada jenggotnya itu segera dihilangkan ya, jangan malah cari ya penumbuh jenggot mana ya, atau cari supaya ada kumisnya, nanti anaknya nggak bisa bedakan bapak sama ibu yang mana ini ya, karena sama-sama punya jenggot dan sama-sama punya kumis ya. Oleh karena itu kumis dan jenggot adalah pembeda ya bagi kaum laki-laki dan perempuan ya. Oleh karena itu ya diperintahkan untuk memelihara jenggotnya kaum laki-laki ya, dan mencukur kumis apabila telah sampai ke bibir. Jadi kumis itu jangan dibiarkan sampai panjang moler-moler, makan bakso ikut makan kumisnya kangelan jadinya ya. Jangan ya, jadi kumis itu dipotong apabila telah sampai ke bibir ya, apalagi dipanjangkan sampai ujung kumis ini sama ujung kumis ini bisa digabung ya, dikepot. Jangan
ya nggak boleh. Ya, kumis itu dipotong apabila telah sampai ke bibir. Ya, yang nggak punya kumis ya sudah, itu memang takdirnya. Jangan cari kumis kucing. Ya, waduh, pengen punya kumis, ya nggak usah. Itu memang sudah kan, ya apa takdirnya. Begitu juga yang nggak punya jenggot, apalagi jenggotnya cuma beberapa ler, ya beberapa ler itu, cuma beberapa itu, ya nggak usah. Ya apa, cari-cari obat, malah protol kabeh nanti. Ya, jadi udah, memang segitu sudah. Ya, memang sudah segitu ya nggak usah dibuat-buat jenggot itu. Ya, jadi ini adalah sunnah yang menetapkan. Ya, menetapkan hukumnya. Dan banyak ya hukum-hukum dari sunnah, ya termasuk di dalamnya perintah untuk bersiwak, ya gosok gigi, ya itu juga sunnah yang menetapkan, ya sunnah untuk bersiwak, ya atau ya sekarang ya siwak angel, ya gosok gigi, ya pakai Pepsodent atau yang semacamnya, ya jadi itu sunnah. Jadi jangan dibiarkan gigi itu kuning, ya akhirnya seperti jagung meringis, nanti ayam langsung mendekati, ya ditotol daripada begitu, ya oleh karena itu suruh membersihkan, ya apalagi ya kalau kita ya bicara itu nanti ada sisa-sisa makanan nyemprot orang, ya kue ini lombok sikatan, ya begitu akhirnya. Ya, oleh karena itu ada hikmahnya, ya bersiwak atau gosok gigi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini pentingnya sunnah dalam kehidupan kita, ya Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita sebagai sumber ajaran agama Islam, sebagai timbangan kebenaran, dan sebagai ya sumber hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan keduanya. Kenapa nggak boleh dipisah-pisahkan? Karena Rasulullah SAW tidak pernah memisah-pisahkan keduanya. Ya, beliau mengatakan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat lain, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Dalam riwayat lain, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum syai'aini, atau dalam riwayat inni qad taraktum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi ada wa sunnata rasulih, ada wa sunnata nabiyhi, ada wa sunnati. Ini ya, jadi aku telah tinggalkan dua hal, dua pusaka ya untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya jadi tidak dipisah-pisahkan, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Jadi tidak dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita mengetahui ya Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai ya hubungan yang erat sekali. Bahkan Sunnah mempunyai fungsi ya yang penting terhadap Al-Quran. Pertama, sebagai penguat dan pendukung hukum-hukum Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas dan pemerinci hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ya menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah, ya serta Islam. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.